Pria yang berdiri di hadapanku telah merenggut nyawa putriku, dan dia telah melakukannya 99 kali. Sekarang hanya tersisa satu kesempatan terakhir. Aku mengertakkan gigi. Kali ini aku menolak untuk gagal. Semua dimulai pada hari biasa ketika siaran berita tiba-tiba melaporkan makhluk aneh, zombie, dan tak lama kemudian dunia benar-benar hancur berantakan. Pada saat itu, aku bersumpah akan membawa putriku, Domi, keluar hidup-hidup. Tapi bagi seorang pria paruh baya yang sudah melewati masa jayanya dan seorang gadis kecil, hidup di dunia seperti ini tak ada bedanya dengan terperangkap di neraka. Dan begitu saja kami berdua mati. Namun di saat semua harapan sirna, seorang malaikat muncul di hadapanku. Aku diberi kesempatan lain. Aku terbangun dengan panik dan mendapati diriku sama sekali tidak terluka, dan di atas kepalaku melayang sebuah angka yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada waktu untuk mencari tahu. Aku bergegas menghampiri dan mengetuk pintu kamar putriku untuk memastikan dia aman. Ayah, serius, kenapa kau menggedor-gedor pintu jam segini? Saat aku melihatnya hidup, aku diliputi kelegaan. Aku meraih tangannya dan kami mulai berlari. Aku lelah, ayah. Lepaskan, kata Domi kesal. Tidak ada waktu. Kita akan mati jika tidak bergerak. Bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku, seekor zombie dengan rahang menganga menerkam kami. Ketika aku membuka mata lagi, waktu telah berputar kembali ke sebelum kami melarikan diri, dan angka di atas kepalaku telah turun dari 99 menjadi 98. Pada saat itu, aku mengerti bahwa angka itu melambangkan nyawaku. Setiap nyawa adalah kesempatan untuk menyelamatkan Domi. Jadi demi putriku, aku mulai mengerahkan segalanya. Bahkan jika itu berarti melanggar batas yang tidak seharusnya, untuknya, aku rela melakukan apa saja. Tapi pada akhirnya, aku pun mengerti. Entah 100 kali atau 1000 kali, sekeras apapun aku berjuang, berapa kali pun aku menaklukkan rasa takutku demi Domi, hasilnya akan selalu sama. Menyaksikan putri kesayanganku mati, dan setiap kali dia mati, aku kehilangan semua keinginan untuk melanjutkan hidup. Setiap kali aku terlahir kembali, aku menangis dalam keputusasaan, tapi aku tidak pernah membiarkan putriku melihatku kehilangan harapan. Bahkan jika aku gagal ratusan atau ribuan kali, aku akan bertahan hidup dan akan datang untukmu. Yang harus kau lakukan hanyalah percaya padaku. Oke? Lalu di kehidupan ke-90, aku menemukan tempat perlindungan yang sempurna. Sebuah tempat yang dijaga oleh tentara dari pangkalan militer dan dirawat oleh tim medis dari rumah sakit universitas. Tempat perlindungan yang tertata sempurna, di mana kondisi dan keberuntungan menyatu. Di kehidupan kedua terakhirku, aku menghabiskan tahun-tahun terakhirku dengan damai di sana. Aku sudah di sini selama 40 tahun, Domi. Maaf telah membuatmu menunggu. Aku harus benar-benar yakin ini adalah kesempatan terakhirku. Sekarang aku bisa berkata dengan pasti, selama kita bisa sampai di sini dengan selamat, kita akan punya rumah. Ayah datang untukmu. Aku telah mengulang setiap detail ratusan kali selama 40 tahun ini, mempersiapkan setiap kemungkinan. Juga agar putriku bisa bertahan hingga akhir, dan kali ini aku tidak akan membuat satu kesalahan pun. Tapi ketika aku mendorong pintu kali ini, aku disambut oleh pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak. Ratusan zombie berkerumun tepat di depan pintu kami, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 40 tahun latihan, tidak sekalipun dalam 10.000 percobaan. Aku benar-benar membeku, tapi ini tidak boleh berakhir di sini. Aku mendorong putriku ke belakangku dan mengabaikan tangisannya, aku menanggung sendiri semua gigitan gerombolan itu. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini selain kehilangan anakmu sendiri. Dan rasa sakit yang menyayat hati itu telah aku alami 99 kali. Rasa sakit kematian, aku sudah lama terbiasa. Jadi tolong jangan menangis. Namun tepat saat kupikir semuanya benar-benar berakhir, sebuah kekuatan meledak dari dalam diriku. 100 kali atau 1000 kali, tidak masalah. Aku boleh mati, tapi putriku harus hidup. Kekuatan dahsyat melonjak dari tubuhku, membuat gelombang zombie terlempar ke udara. Lalu aku menerjang maju dan mencabik-cabik mereka seperti orang kesurupan. Bahkan saat mereka menggerogotiku, aku balas menggigit tanpa gentar. Setelah pertempuran brutal yang menyakitkan dan terinfeksi, tubuhku mengalami perubahan besar. Satu tatapan tajam seperti binatang buas sekarang cukup untuk membuat setiap zombie berhenti total. 100 kegagalan terukir di tulang-tulangku, dan sekarang akhirnya secercah fajar. Jangan khawatir, Domi. Bahkan jika aku bukan lagi manusia, aku akan melindungimu sampai saat terakhir. Pada hari ke-7 wabah di supermarket A, kami berdua, ayah dan anak, langsung menarik kecurigaan para tentara di sana. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini? Siapa kalian? Ada zombie di mana-mana.
Bagaimana kalian bisa sampai di sini tanpa luka sedikit pun? Urat-urat perwira itu menonjol karena marah. Jawab aku sebelum aku meledakkan kepalamu. Dan ada apa dengan wajahmu? Apa kau seorang selebritas? Kenapa kau memakai kacamata hitam? Pergi sana. Mantan Kapten Cahairi dari unit Harimau melangkah maju. Tidak ada tempat di sini, jadi cari di tempat lain. Apa kau tidak mendengarku? Sudah kubilang pergi, bentak Cahairi. Aku hanya berbalik untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Putriku sudah berada di jalanan selama seminggu. Asmanya baru saja kambuh dan dia menderita. Jika kalian benar-benar tidak bisa menerima kami berdua, setidaknya terimalah dia. Kumohon, prajurit itu menyeringai. Kau sudah gila. Kau benar-benar berpikir sandiwara murahanmu itu akan mempan pada kapten kami? Tapi Cahairi yang mendengarku sudah menangis. Biarkan mereka masuk, jangan salah paham. Kami hanya butuh bantuan tenaga untuk melindungi supermarket. Aku tersenyum diam-diam mendengarnya. Beberapa hal tidak pernah berubah, Kapten Cahairi. Dia adalah salah satu tentara yang berkumpul kembali di zona M, dingin seperti ular di luar. Namun entah kenapa, dia selalu mudah tersentuh oleh pengorbanan orang tua. Aku kemudian menyadari kondisi Domi memburuk dengan cepat. Jika dia tidak beristirahat dengan baik, akibatnya akan parah. Ini juga bagian dari variabelnya. Apa yang terjadi seminggu lalu jelas meninggalkan bayangan padanya. Lalu ada transformasiku sendiri yang bahkan aku tak bisa menjelaskannya sepenuhnya. Aku telah digigit zombie, tapi aku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apa aku benar-benar menjadi salah satu dari mereka? Supermarket A, tempat kami sekarang, adalah lokasi bertahan hidup awal terbaik yang ada. Penuh dengan semua yang kau butuhkan, dan satu-satunya tempat dengan pertahanan bersenjata. Meskipun ada satu hal yang membuatku bingung, bangunan di sebelahnya telah runtuh. Itu tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Salah satu tentara menjelaskannya tak lama setelah itu. 3 hari yang lalu, gerombolan zombie mengepung tempat ini. Kapten kami memancing mereka semua ke gedung sebelah sendirian, lalu meledakkan bahan peledak yang sudah ia pasang sebelumnya. Meledakkan zombie-zombie itu hingga berkeping-keping. Mereka semua pasti sudah hancur lebur di sana, dan jika ada yang selamat, mereka terjebak tanpa jalan keluar. Saat itu, ekspresiku menjadi gelap. Kenapa wajahmu begitu? Jangan bilang kau pikir para zombie akan merangkak keluar dari sana. Detik berikutnya, zombie besar menerobos dinding di belakangnya, mengayunkan tinju lurus ke kepalanya. Cahairi muncul tepat pada waktunya. Dengan kelincahannya dia berkelit dari pukulan monster itu. Semua unit, tembak. Para prajurit melepaskan tembakan, tetapi sepertinya itu tidak mempan pada makhluk itu. Zombie yang terprovokasi itu memukul para prajurit hingga terlempar ke seberang ruangan dalam sekejap. Cahairi, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, melompat maju untuk menarik bawahannya dari pukulan mematikan. Sadarlah, katanya pada dirinya sendiri. Fokus. Ini tidak seperti 3 hari yang lalu. Menyadari kekuatan zombie yang luar biasa, dia segera memerintahkan para prajurit untuk mundur ke dalam supermarket. Aku bergerak untuk memanggilnya, tapi dia memotongku. Diam. Lari. Namun saat aku menyadari keadaan Domi, aku langsung menyerang zombie itu tanpa ragu. Yang ini akan terasa memuaskan. Rencana Cahairi adalah memancing zombie mutan itu ke penghalang perimeter di luar supermarket. Bahkan zombie pun tidak bisa menembusnya sekaligus. Dan sementara itu dia akan menemukan titik lemahnya. Tapi kemudian dia melihat seorang warga sipil berbadan besar masih di lantai dasar. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka semua sudah dievakuasi? Karena tidak punya pilihan lain, Cahairi kembali untuk mengulur waktu evakuasi. Ketika dia kembali ke tempat zombie itu berada, hanya Domi yang berdiri di sana. Kenapa hanya kau yang ada di sini? Apakah ayahmu meninggalkanmu dan melarikan diri? Dia mengikuti arah yang ditunjuk gadis itu. Dan di sanalah aku, sosok yang menjulang tinggi, melayangkan pukulan demi pukulan ke tubuh zombie itu, satu demi satu, hingga akhirnya zombie itu diam selamanya. Pemandangan itu membuat semua orang terpaku di tempat. Ketika semuanya berakhir, aku berdiri di sana tanpa luka sedikit pun. Maaf, kataku pelan. Ayah tidak bisa menepati janji yang dibuat untukmu, Domi. Ayah hanya sangat takut kau terluka. Cahairi, yang sangat terguncang, mengangkat senjatanya dan mengarahkannya tepat ke arahku. Siapa sebenarnya kau? Namaku Ryu Minsuk, kataku, tanpa berkedip sedikit pun. Ayah Domi dan juga seorang ahli zombie. Apa? Cahairi tampak benar-benar bingung. Melihat dia tidak yakin, aku menjelaskan. Setelah wabah terjadi, aku melakukan analisis menyeluruh terhadap kelemahan mereka. Senang bisa membantu. Aku menantikan kerja sama kita ke depannya. Begitu. Dan kau pikir aku akan percaya itu? Jelaskan dirimu. Makhluk itu tidak bisa dibunuh dengan peluru. Bagaimana kau mengalahkannya dengan tangan kosong? Dan kenapa matamu merah? Jawab aku. Apakah kau manusia? Jawabanku sederhana. Senjata api tentu saja bisa membunuh zombie.
Ia sudah terluka parah akibat tembakan dan sangat lemah. Aku hanya memberikan pukulan terakhir. Itu adalah mutan yang terbentuk dari dua zombie yang menyatu, memiliki kekuatan serangan dahsyat dan daya tahan ekstrim sebagai ciri khasnya. Meskipun begitu, ia punya satu kelemahan, yaitu rahangnya. Kau hanya perlu memukulnya dengan kekuatan palu godam. Soal mataku, ini adalah kekurangan melanin bawaan. Itulah kenapa aku menutupinya dengan kacamata hitam. Tatapan seperti milikmu membuatku sangat tidak nyaman. Chaheri tampak tidak yakin, tetapi tidak punya bantahan. Dia curiga aku adalah zombie, tapi dia belum pernah melihat zombie melindungi putrinya sebelumnya. Kau boleh masuk, tapi aku akan mengawasimu dengan cermat, Tuan Ahli. Dua tentara datang untuk memeriksa komandan mereka, hanya untuk dijatuhkan oleh tendangan dari Chaheri. Ketika situasi darurat terjadi, segera evakuasi semua orang ke struktur parkir bawah tanah. Jika makhluk itu tidak mati, semua orang di supermarket akan tamat. Lain kali kau membuat kesalahan seperti ini, jangan menunggu para zombie. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Para prajurit memperhatikannya pergi dengan kebencian yang nyaris tak bisa disembunyikan. Di dalam supermarket, Domi menghela napas lega. Bagaimana ayah bisa berbohong seperti itu dengan wajah datar? Jantungku hampir copot. Jika aku terlihat gugup, dia tidak akan pernah mempercayainya. Lagi pula, dia bukan orang yang bertindak impulsif. Ayah kenal dia? Tanya Domi dengan bingung. Kilas balik dari kehidupan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya saat bertarung berdampingan dengannya melintas di benakku. Tidak pernah bertemu dengannya. Hanya membaca karakternya saja. Kacamata hitam yang kau pakai itu, Domi, kau yang memilihnya untuk ayah. Kau harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal yang aneh. Jika orang-orang tahu, mereka mungkin akan mencoba menyakitimu. Itu perjanjian kita. Mengerti? Domi benar. Jika identitasku terungkap di sini, orang-orang akan menjadi histeris tak terkendali. Saat aku kembali membawa makanan untuk Domi, dia sudah tertidur karena kelelahan. Itu memberiku waktu untuk menilai situasiku sendiri. Kekuatan yang masuk ke tubuhku seminggu lalu terasa anehnya akrab, seolah-olah sudah ada di sana sejak awal. Ada hal lain yang menggangguku juga. Para zombie tampaknya meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. 100 zombie di depan pintu kita, mutan muncul hanya dalam 1 minggu. Dari 99 kehidupan masa laluku, semuanya tidak pernah bergerak secepat ini, dan aku punya dugaan kasar mengapa semua ini berubah. Itu karena aku. Aku bisa merasakan mereka mencariku, mencoba memburu aku dan putriku. Entah itu kebencian atau ketakutan yang mendorong mereka. Satu hal yang pasti. Di mata para zombie, aku juga sebuah variabel. Tapi melihat setiap zombie di area ini berkumpul di tempat ini, aku tidak merasa takut sama sekali. Bagus. Kalian semua berkumpul di satu tempat, jadi aku tak perlu repot-repot memburu kalian. Tidak ada gunanya ragu-ragu. Ayo kita selesaikan ini. Aku masih harus menyiapkan makan malam sebelum putriku bangun. Dengan itu, aku mengambil tangga besi dan mulai menghajar gerombolan itu. Melawan kekuatan yang luar biasa, tidak ada jenis zombie yang punya kesempatan. Setelah pertumpahan darah tanpa henti, setiap zombie terakhir di area itu telah musnah, diakhiri dengan satu pukulan terakhir yang memuaskan. Keesokan paginya, saat putriku bangun dengan tenang dari tidurnya dan meregangkan tubuh, aku sudah menyiapkan sarapan sehat dan menaruhnya di hadapannya. Makanlah, Domi. Kau pasti lapar. Sementara itu, di seberang sana di kantor Chaheri, dia menerima berita yang membuatnya terdiam. Setelah 4 jam lolongan di tengah malam, semua zombie di seluruh area tampaknya telah musnah. Itu tidak masuk akal. Apa kita harus percaya mereka mulai saling membunuh? Sebanyak itu zombie dimusnahkan sepenuhnya hanya dalam 4 jam? Lalu sesuatu terlintas di benak Chaheri. Dia segera mengumpulkan semua orang. Berlaku segera, supermarket A akan memulai rencana evakuasinya. Saat berita tentang hilangnya para zombie menyebar, warga sipil sama-sama terkejut dan gembira. Para zombie benar-benar lenyap, kita aman. Diam-diam aku memasang helm di kepala Domi. Domi, dengarkan baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan helm ini. Mengerti? Pada saat itu, Chaheri melangkah maju bersama para prajuritnya. Untuk alasan yang belum diketahui, hal ini telah dikonfirmasi. Zombie di area ini telah sepenuhnya dimusnahkan. Warga sipil bersorak gembira, lalu Chaheri meredamnya. Dan justru itulah mengapa kita harus pergi. Kerumunan itu tidak percaya. Kenapa? Jika tidak ada zombie, mengapa lari? Chaheri menjelaskan. 3 hari yang lalu, sebelum radio mati, dia telah berkomunikasi dengan Brigade Infanteri Mekanis kedua. Menurut semua perkiraan, itu adalah unit tingkat brigade terakhir dengan pasukan operasional di wilayah itu, lengkap dan terbuka untuk penyintas sipil. Tetapi kerumunan itu menolak. Kau ingin kami meninggalkan semuanya hanya berdasarkan satu panggilan radio? Bagaimana kau tahu itu nyata? Kalian tidak perlu khawatir tentang itu.
Aku mengenal kontak kita lebih baik dari siapapun. Prajurit yang mereka sebut elang biru, kita bisa mempercayainya sepenuhnya. Percaya? Jangan buat aku tertawa. Mengikuti pesan berusia 3 hari sama saja dengan berjalan ke liang kubur kita. Kita harus bergerak. Jika para zombie kembali, kita tidak akan selamat dari gelombang berikutnya. Tentu saja tidak. Kami akan tetap di sini. Para zombie mungkin tidak akan kembali sama sekali. Melihat kebuntuan antara tentara dan warga sipil tidak membuahkan hasil, aku melangkah maju. Para zombie akan kembali. Siapa yang bertanya padamu? Simpan saja aksi sok tahumu untuk orang lain, orang-orang mengejek dan mendorongku. Aku menjaga suaraku tetap tenang dan datar. Tetap di sini berarti menjadi sasaran empuk. Pergi bersama mereka tidak menjamin keselamatan kalian. Tapi tanpa militer, kalian akan mati. Keheningan menyelimuti kerumunan itu. Kalau dipikir-pikir, Kapten tidak salah. Tanpa mereka, kita bahkan tidak akan ada di sini. Ayo kita pergi bersama. Kita bertahan selama ini karena perlindungan mereka. Kami percaya pada para prajurit. Kami akan mengikuti Kapten Cha. Cha Hairi menatapku dengan keheranan saat aku dengan mudah memenangkan hati kerumunan. Tidak perlu berterima kasih padaku, kataku singkat. Meyakinkan orang saat situasinya tidak menguntungkan, itu kebetulan salah satu kekuatanku. Semua yang kulakukan untuk putriku, dan aku percaya Kapten lebih dari mampu membawa kita ke sana. Maka pelarian pun dimulai. Sebuah konvoi kecil bus bergerak melalui kota yang hancur dan kosong, para pengungsi dan tentara sama-sama tegang, saraf menipis. Kemudian, tanpa peringatan, seekor zombie muncul di depan, diikuti oleh seluruh kawanan yang menerjang kendaraan. Cha Hairi meneriakkan perintah untuk menembak, membagi menjadi 2 kelompok saat dia memancing para zombie menjauh. Memanfaatkan kepekaan zombie terhadap suara, Cha Hairi dan timnya melemparkan kaleng untuk mengalihkan perhatian mereka. Trik itu berhasil dengan sempurna, menarik gerombolan itu langsung ke arah mereka. Jaga jarak ini. Jangan biarkan mereka mendekat. Tapi jumlahnya jauh di luar dugaan siapapun. Tanpa pilihan lain, Cha Hairi memerintahkan mereka menuju jembatan Seongsam, menggunakan sifat zombie yang membabi buta untuk melawan mereka. Satu manuver tajam membuat puluhan zombie jatuh ke dalam air, diikuti oleh rentetan tembakan yang terus-menerus. Kelemahan ketiga zombie yang diketahui, sisi belakang hampir tidak terlindungi. Lalu aku muncul dengan dramatis, mengendarai mesin gilas lurus menembus gerombolan, melindas mereka sampai rata. Zombie-zombie kurang ajar itu mencoba melawan, tapi melawan puluhan ton baja yang menggelinding, usaha itu sia-sia. Di sisi lain konvoi, Domi duduk diam, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Dia teringat kembali pada pertanyaan yang dia ajukan padaku belum lama ini. Ayah, kenapa harus ayah yang pergi? Karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang ayah bisa. Ayah akan ada di sampingmu, jangan khawatir. Tapi bagaimana kalau para prajurit tahu rahasiamu? Sudah kubilang padanya jangan khawatir. Aku di sana hanya untuk membantu. Lalu pada saat itu, dia melihat wujudku yang tak terhentikan dengan mata terbelalak kaget. Beberapa zombie liar muncul di pinggir jalan, mencoba menghalangi jalan kami. Mereka hancur lebur di bawah mesin gilas dalam sekejap benar-benar musnah. Kehangatan langka dari matahari pasca apokaliptik menyinari konvoi kami, dan kami berhasil. Kami tiba di Brigade Infanteri Mekanis kedua. Unit ini bertahan lama di kehidupanku sebelumnya berkat kepemimpinan yang kuat, salah satu pos penting dalam perjalanan menuju kota D, dan kami berhasil sampai di sini hanya dalam 8 hari, lebih cepat dari perjalanan sebelumnya. Tetap saja, aku tidak boleh lengah. Menjadi lebih kuat bukanlah alasan untuk gegabah. Jika aku membuat kesalahan, Domi bisa dalam bahaya lagi. Anda luar biasa, Tuan Ahli. Para prajurit tidak henti-hentinya memuji caraku mengemudi. Jujur saja, aku tidak terlalu senang bertarung bersamamu, tapi kau menyelamatkan nyawa kami. Bahkan Cha Hairi yang kaku pun mengucapkan terima kasih dengan pelan. Saat itu, seseorang keluar untuk menemui mereka. Kami sudah menunggumu, Kapten Cha Hairi. Ini adalah Letnan Lee In-hee, Komandan Kompi dari Brigade Infanteri. Aku sudah diberitahu hari ini. Kolonel Cha memberitahuku bahwa dengan kemampuanmu, kau akan tiba saat malam tiba. Dia juga bilang akan ada seorang prajurit wanita yang keras kepala dan berisik yang akan datang. Lalu di mana kolonel? Chari hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia ada di gerbang belakang. Ada penampakan zombie. Apa? Cha Hairi tidak bisa mempercayainya. Kolonel Cha keluar untuk menanganinya sendiri. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Benar kan? Cukup adil. Dia sudah mulai menua. Kolonel pergi sendirian. Tepat pada saat itu, di pos pengamatan di atas gerbang belakang, para prajurit mulai menghitung waktu. 27 detik. Sang kolonel memecahkan rekornya sendiri. Kolonel Cha Pong-ho tersenyum dengan kepuasan yang tenang. Itulah kenapa mereka memanggilku Kapak Brigade Infanteri.
Ayunan itu terasa luar biasa. Benar saja, itu adalah Komandan Brigade Elang Biru, Kolonel Chapong Ho, berdiri dengan kapak perang di tangan, aura kepemimpinannya terpancar darinya. Pak, mungkin lain kali gunakan pistol saja, dan kami juga ada di sini. Tergigit akan menjadi masalah besar. Kolonel tertawa terbahak-bahak. Aku? Tergigit oleh makhluk seperti ini? Kau bercanda. Di levelku, sekali lihat saja sudah cukup untuk membaca kemampuan bertarung mereka. Dan apa tepatnya yang bisa dilakukan kemampuan bertarungmu padaku? Sejujurnya, menggelikan. Aduh, semuanya terasa sakit. Benar kata orang, usia memang tidak bisa bohong. Apakah terlalu berlebihan untuk berharap sekali saja ada sesuatu yang benar-benar berguna jatuh dari langit, bukan beban-beban tak berguna ini? Pada saat itu, zombie di belakangnya tiba-tiba menerkam, namun hancur menjadi debu di bawah mesin gilas yang mendekat. Benar-benar seorang pria yang tangguh dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kolonel menunjukkan keterkejutan yang tulus. Pria sekelasnya bisa membaca tingkat pertarungan seseorang dalam sekejap, tapi aku langsung melangkah maju dan menyapanya. Halo, nama saya Ryu Min-sik. Saya datang bersama Kapten Shahereri. Dia tidak menungguku selesai bicara. Dia mengayunkan kapaknya lurus ke arah kepalaku. Kedua prajurit itu tertegun. Pak, Anda tidak bisa begitu saja menyerang warga sipil. Lalu mereka terdiam karena aku menangkap kapak itu dengan satu tangan tanpa kesulitan. Komandan brigade itu berteriak pada para prajurit, kembali ke dalam dan aktifkan peringatan pertahanan merah. Orang ini adalah monster. Anda benar-benar tidak bisa dibodohi ya, Kolonel Chapong Ho. Aku diam-diam mengambil kapak itu dan menghancurkan bilahnya dengan jari-jariku seperti batu yang rapuh. Aku harus tinggal di sini, yang berarti aku butuh persetujuanmu. Dan jelas, kata-kata saja tidak akan cukup. Jadi biarkan aku menunjukkan siapa diriku dengan cara yang paling kau sukai. Chapong Ho meretakkan buku-buku jarinya dengan geli. Aku sudah hidup cukup lama untuk bertemu dengan segala jenis orang gila. Bagaimana kau tahu pembicaraan semacam itu akan memprovokasiku? Dengan itu, Chapong Ho melompat tinggi ke udara dan melesat ke arahku. Sementara itu, di brigade, peringatan merah telah membuat semua orang panik. Bahkan Chahieri mendapati dirinya ditodong senjata oleh Kapten Guo. Monster yang menyerang komandan brigade di belakang pangkalan menyebut namamu, Ryu Min-suk. Begitulah dia menyebut dirinya. Pemandangan beralih kembali padaku, yang diam-diam menghancurkan dinding di belakang komandan brigade dengan satu pukulan. Mata kolonel itu terbelalak. Satu pukulan bisa melakukan itu? Dan kau masih berani menyebut dirimu manusia? Dia melancarkan tendangan keras dan mengarahkannya padaku. Detik berikutnya, aku menghilang begitu saja, lalu muncul kembali di belakangnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Tapi pukulan yang kulayangkan lambat, sengaja, dan komandan brigade membacanya menghindar dengan mulus. Dia membalas dengan pukulan telak ke wajahku, dan pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Dia mencengkeram lenganku. Apa kau sedang mempermainkanku? Kau menahan diri barusan. Kau membiarkanku menang. Ya, aku tidak akan menyangkalnya. Jika aku mengerahkan kekuatan penuh, Kolonel, Anda mungkin tidak akan selamat. Chaho terdiam dan berpikir dia benar. Sejak pertama kali kami bersentuhan, setiap sel di tubuhnya merasakan kesenjangan kekuatan yang luar biasa di antara kami, yang hanya memperdalam kebingungannya. Jadi, ada apa ini sebenarnya? Kenapa datang padaku? Aku butuh perlindunganmu, kataku. Dengan ketulusan yang mutlak, Chapong Ho tertawa terbahak-bahak. Jangan bercanda. Perlindungan macam apa yang mungkin dibutuhkan makhluk sepertimu? Bukan, yang butuh dilindungi bukan aku, tapi putriku Ryu Domi. Tolong izinkan putriku, diriku, dan yang lainnya yang datang bersama kami untuk tinggal di sini. Jika Anda setuju, aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Malam itu di barak warga sipil, bisikan tentangku menyebar di seluruh ruangan. Kau dengar? Mereka bilang dia itu monster. Aku sudah merasa ada yang aneh waktu di supermarket. Matanya merah sama seperti para zombie. Apa dia benar-benar salah satu dari mereka? Pria berbahaya sepertimu. Kenapa aku harus mempercayaimu? Tantang komandan brigade. Namun, akulah yang mengajukan diri untuk diisolasi. Jika Anda tidak bisa mempercayaiku, kurung saja aku. Pisahkan dari yang lain, berapa lama pun waktunya, aku akan membuktikannya. Aku tidak berbahaya. Saat itu sebuah wajah kecil muncul di jendela penjara. Domi datang mengunjungi ayahnya. Domi, kamu baik-baik saja, dia bilang para tentara baik padanya. Peringatan bahaya sudah dicabut, dan dia diizinkan datang. Tempat perlindungannya pengap sekali. Maafkan ayah, kataku padanya. Ayah berjanji tidak akan melakukan hal nekat, tapi ayah melanggarnya lagi, Domi. Ayah pasti sudah mengecewakanmu. Domi mengulurkan tangan melalui jendela dan mengetuk kepalaku dengan lembut. Tanpamu, tidak mungkin kami semua bisa sampai di sini dengan selamat. Jadi, tegakkan kepalamu, tidak peduli apa kata orang lain. Aku percaya pada ayah.
Kata-katanya menenangkan sesuatu di dalam dadaku. Aku harus pergi. Panggilan absen jam 10. Aku akan dimarahi kalau terlambat. Selamat malam, Ayah. Tapi saat dia berbalik dan berjalan pergi, matanya sudah dipenuhi air mata yang lembut dan sunyi. Sesaat kemudian, seorang tentara membuka pintu. Tuan Ryu Min Sik, Komandan Brigade ingin bertemu dengan Anda. Pemandangan beralih ke Komandan Brigade Chapong Ho yang menunjuk sebuah peta. 20 menit yang lalu, sensor akustik mendeteksi sejumlah besar sinyal penyintas di dalam stasiun kereta bawah tanah yang runtuh, bersama dengan frekuensi anomali yang tidak teridentifikasi. Prioritas taktis kita adalah mobilitas yang cepat. Terlalu banyak pasukan hanya akan memperlambat kita, jadi aku mengirim tim pilihan. Tim itu adalah aku. Dan kau, Ryu Min Suk, kau bilang akan melakukan apa saja demi putrimu. Nah, ini kesempatanmu. Dengan itu, aku melepaskan rantai besi dari pergelangan tanganku tanpa kesulitan. Kapan kita berangkat? Di dalam stasiun kereta bawah tanah, warga sipil yang terperangkap berada dalam kesulitan. Anak kecil seorang wanita terus menangis memanggil, "Ayah." Lalu kehadiran yang menyesakan dan menindas turun dari atas. Para zombie di langit-langit telah melihat mereka. Pada saat yang sama, sebelum para zombie di darat sempat menyerang, sebuah kendaraan militer menabrak masuk, membuat mereka terpental. Komandan brigade menyeringai padaku dengan bangga. Katakan kalau kendaraanku lebih baik dari road rollermu. Road roller punya kekuatan tapi tidak punya mobilitas. Dan untuk apa yang kita lakukan sekarang, kecepatan adalah segalanya. Karena misi ini memiliki dua variabel serius. Pertama, pintu masuknya telah runtuh dan jalur kereta bawah tanah terhalang. Dan yang kedua, yang lebih kritis. Entitas tak dikenal ini terperangkap di ruang tertutup bersama para penyintas, yang berarti setiap detik sangat berharga. Kita masuk melalui lubang ventilasi, keluarkan para penyintas dengan cepat. Setiap orang. Tidak ada yang tertinggal. Jelas. Dan kemudian aku mematahkan rencananya. Misi ini akan gagal. Waktunya selalu berubah, tapi keruntuhan kereta bawah tanah ini selalu terjadi. Anda selalu membuat rencana terbaik, Kolonel. Tapi di setiap putaran, tidak ada satu orang pun yang selamat. Beralih ke ibu dari anak itu, tergantung terbalik di jaring, bersama dengan para penyintas lainnya. Apa ini? Dia berteriak kebingungan, memekikkan nama putranya. Meronta dengan keras, dia berhasil melepaskan diri dari jaring itu. Dan satu persatu, yang lain jatuh dari jaring di sampingnya, sang ibu masih putus asa mencari anaknya. Lalu dari suatu tempat di atas dalam jaring, wanita usil yang telah mengawasi semua orang mulai berkerut secara mengerikan. Dia membuka mulut menganga yang mengerikan dan menelan seorang pria utuh. Zombie? Semua orang berlari sambil berteriak. Bagaimana bisa ada zombie di sini? Lari. Wanita itu masih terus memanggil nama putranya berulang kali. Lalu dia mendengarnya, sebuah suara kecil. Ayah. Datang dari bawah tanah yang dalam, dia berlari ke arah suara itu ke dalam kegelapan. Ibu datang, sayang, tunggu ibu. Namun saat dia sampai di bawah, pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Zombie berbentuk bayi mengerikan menyeringai padanya dengan gigi berlumuran darah. Ayah, zombie itu memanggil. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Ini pasti mimpi buruk yang mengerikan. Lalu di detik berikutnya, sebuah kendaraan yang diselimuti api menerobos dinding stasiun kereta bawah tanah. Ledakan itu membuat zombie terlempar ke belakang. Aku sudah bilang pada komandan brigade, taktik konvensional tidak akan berhasil di sini. Hanya sesuatu yang tidak biasa yang bisa. Zombie jenis ini disebut Flayed Walker, zombie tipe laba-laba tingkat tinggi yang membius mangsa manusianya sebelum memburu mereka dan meniru wujud manusia untuk memancing korbannya. Makhluk menjijikan itu menembakkan jaring ke arahku. Aku menghantamkan tinjuku tepat ke wajahnya. Api adalah satu-satunya kelemahannya. Cukup tekan dia dengan api dan selesai. Namun pada saat itu, sebuah batu melayang ke arahku. Hentikan, tolong. Jangan sakiti anakku, aku tidak bergeming. Aku menendang zombie itu ke samping, wajah putriku terlintas di benakku, dan kebencianku pada makhluk mengerikan yang berani berteriak ayah ini semakin membara. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku dalam satu pukulan ke rahangnya. Kekuatan itu membuatnya terpelanting dalam sakaratul maut. Sebuah tendangan brutal menyusul, menghancurkan sisa wujudnya, membuatnya meraung kesakitan. Pukulan demi pukulan melucuti penyamarannya sepenuhnya. Nah, itu dia. Itu suara yang seharusnya kau keluarkan. Mulai sekarang, satu-satunya suara yang akan kau buat hanyalah jeritan. Lalu aku mencabik-cabiknya tanpa ampun. Di luar pintu masuk utama, para penyintas nyaris tidak bisa menahan gerombolan zombie. Asap pekat yang menyesakan tiba-tiba menyelimuti mereka, dan saat itulah mereka menyadari semua zombie telah berhenti total. Pintu yang diperkuat hancur berkeping-keping karena ledakan, dan dari balik ledakan itu, aku muncul bagai tokoh legenda, memimpin para penyintas ke tempat aman. Penyelamatan di kereta bawah tanah berhasil. Total penyintas yang diselamatkan, 37 orang.
Di ruang tertutup penuh zombie tanpa jalan keluar, kami berhasil mengeluarkan hampir 40 orang yang terperangkap. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Dan di tengah sorak-sorai kerumunan, ayah Domi, yaitu aku, menjadi orang yang membuat keajaiban terjadi. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan putriku menderita sedikit pun lagi. Namun malam itu, di sudut kamp militer, virus zombie mulai menyebar sekali lagi, sementara para penyintas di kamp bernyanyi dan menari merayakan kemenangan mereka. Komandan Brigade Chapong Ho sangat bersemangat. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tahu kau ditakdirkan untuk hal-hal besar, tapi aku tidak pernah membayangkan kau akan melakukannya seperti ini. Aku mengandalkanmu untuk kedepannya. Dia menghela napas. Malam seperti ini enaknya minum sampai pagi, tapi kurasa kita harus menahan diri. Jika kita semua mabuk tak sadarkan diri, mereka yang sudah pergi akan patah hati. Mari kita bersulang untuk mereka yang telah meninggalkan neraka ini. Aku minum dengan tenang dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang sudah lama kupendam. Kenapa Anda tidak menanyakan apapun padaku, Kolonel? Anda tidak pernah bertanya kenapa aku begitu yakin misi ini akan gagal. Anda tidak pernah bertanya kenapa aku berubah menjadi monster seperti ini. Apa Anda tidak penasaran? Komandan brigade itu tidak ambil pusing. Dia bilang dia tidak tertarik dengan cerita. Di neraka ini, selama kau punya kemauan untuk menyelamatkan orang lain, kau adalah bagian dari kami. Anda benar-benar tidak berubah sedikit pun, Kolonel. Tapi ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin kutanyakan, kata komandan sambil mencondongkan tubuh ke depan. Kau bilang tujuanmu adalah kota D. Dengan kekuatanmu, kau pasti sudah bisa sampai di sana. Kenapa datang ke sini? Karena ada sesuatu yang harus kuselesaikan di sini dulu. Dan setiap kali aku terburu-buru tanpa berpikir, keadaan biasanya berakhir buruk. Kolonel langsung memotong. Kau bicara tentang putrimu kan? Aku bisa melihatnya pada saat itu. Aku melihatmu. Di dunia ini, yang paling dekat di hatimu dan yang memberimu paling banyak duka selalu anakmu. Saat itu, Domi memanggilku. Ayah, aku mau kembali. Aku agak lelah hari ini. Jadi aku mengantarnya kembali ke kamarnya. Melihatku pergi, komandan brigade tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Anak itu punya mata seorang ayah muda, sangat lembut. Tapi Ryu Min Suk, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kaulah satu-satunya alasan aku bisa memulai kembali rencana besarku itu. Tepat pada saat itu, seorang prajurit datang berlari dengan wajah pucat, sesuatu telah terjadi. Sementara itu, dalam perjalanan kembali bersama Domi, kata-kata komandan brigade masih terngiang di benakku dan aku melamun. Domi, ayah mau bertanya sesuatu. Apa kau takut melihat ayah seperti ini? Meskipun aku sudah berubah total dari diriku yang dulu, akankah Domi tetap memanggilku ayah tanpa ragu? Domi, apa kau takut padaku? Aku takut. Aku takut setiap hari. Takut suatu hari nanti kau juga akan menyerangku, tapi aku tidak mau terus berpura-pura lagi. Ini melelahkan. Jadi katakan yang sebenarnya. Di mana ayahku yang sebenarnya? Dasar monster menjijikan. Syukurlah, itu hanya imajinasiku. Domi dengan lembut memegang lenganku, dengan tatapan khawatir di matanya. Ada apa? Kau terlihat begitu termenung tadi. Bukan apa-apa, Domi. Oh, batukmu kedengarannya parah. Kau baik-baik saja? Aku tidak tahu. Batuknya tidak mau berhenti. Sudah kubilang pakai baju yang lebih hangat kan? Masuklah dulu. Ayah akan carikan sesuatu untukmu. Tiba-tiba, mata merahku dipenuhi niat membunuh. Tanganku melesat dan menerjang ke arah Domi. Ayah, apa yang ayah lakukan? Aku membuka telapak tanganku untuk menunjukkan seekor nyamuk mata merah yang hancur di dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah alarm meraung di seluruh kamp. Peringatan hitam. Peringatan hitam diaktifkan. Seluruh personel segera cari perlindungan. Ada zombie di dalam markas. Sudah kubilang pada komandan brigade, zombie-zombie itu akan terus bertambah kuat dan pintar. Ancaman mereka pada kita tidak akan pernah berhenti. Tetap saja, zombie mutan kecil sama sekali bukan tandingan komandan brigade. Sang elang biru, pria yang melayang di atas setiap medan perang, melumpuhkannya dalam sekejap. Meskipun begitu, zombie yang menerobos markas sudah cukup untuk membuat semua orang panik. Chapong Ho segera memerintahkan semua orang pindah ke tempat perlindungan. Bagaimana bisa virus sialan ini masuk ke markasku? Dia mendidih karena marah. Lalu dia menyadarinya. Di kulit yang terinfeksi ada luka merah mentah, persis seperti gigitan serangga. Zombie terinfeksi lainnya datang terhuyung-huyung. Komandan brigade menendangnya ke seberang ruangan, lalu menghunjamkan tinjunya menembusnya. Hei, kau ambil perlengkapanku dan kau cari Ryu Min Suk. Katakan padanya untuk bersiap-siap. Zombie-zombie bunuh diri ini berani menunjukkan wajah mereka di wilayahku. Ini adalah wilayahku. Kerajaan yang aku, Chapong Ho, bangun dengan tanganku sendiri.
Saat zombie-zombie datang silih berganti, bahkan komandan brigade pun mendapati dirinya dalam pertarungan yang sulit. Aku segera memakaikan domi perlengkapan lengkap. Kali ini jangan dilepas satupun. Mengerti? Ayah, apa ini tidak berlebihan? Zombie jenis apa kali ini? Ayah tahu kan? Aku menjelaskan. Yang ini disebut MOSK, zombie mutan ultra kecil tipe nyamuk. Sekali digigit, masa inkubasinya bervariasi, tapi semua orang pada akhirnya akan berubah. Pikiran itu terasa berat di dadaku. Alasan aku tidak mengantisipasi ini sederhana. Bahkan di semua kehidupanku sebelumnya, aku hanya pernah bertemu jenis ini sekali, tapi itu bukan alasan untuk lengah sekarang. Jika terjadi sesuatu pada Domi, semuanya akan berakhir. Moske akan terus berdatangan, tapi mereka hanyalah ancaman sekunder. Ketika Chahairi mendapat kabar bahwa zombinya adalah serangga, dia benar-benar terkejut. Tapi setelah mendengar itu adalah penilaian dari ahlinya, dia menutupi dirinya dengan kerudung dan tidak mempertanyakannya. Dia berbalik dan memberi perintah, tutupi setiap inci kulit yang terbuka, lalu segera bergabung dalam operasi penekanan internal. Seorang penjaga di markas melapor, ada zombie aneh di luar, terlihat persis seperti katak raksasa. Lalu makhluk katak itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan puluhan ribu nyamuk mata merah keluar mengerumun, begitu tebal dan luas hingga hampir menutupi langit. Chahairi baru saja akan memerintahkan semua orang masuk ke dalam gedung ketika dia melihatku beraksi. Sesaat sebelumnya, ketika seorang tentara mendorongku untuk bergerak, aku membentak. Aku warga sipil, kalian tentaranya. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku akan tetap di sini. Domi diam-diam memakaikan topiku. Jangan khawatir. Saat ini, bukan hanya nyamuk yang tidak bisa menyentuhku. Singa pun tidak bisa. Aku ingin semua orang di sini selamat, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Tapi ayah bisa. Pemandangan terputus. Aku mengangkat penyembur api, menarik pelatuknya, dan semburan api membakar seluruh kawanan menjadi abu. Makhluk katak itu terhuyung mundur ketakutan, lalu melompat, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Tanpa ragu, aku melompat turun dari menara dan bergabung dengan Chahairi untuk mengejar. Dia memastikan targetnya. Itu yang membuat seluruh markas kita kacau, kan? Kau juga tahu cara mengalahkan yang satu ini. Benar kan? Tentu saja, kataku, tanpa sedikit pun keraguan. Kalau begitu selesaikan dulu dan bersiaplah setelahnya. Aku punya daftar panjang pertanyaan yang sudah kusimpan untukmu. Jika kau mencoba membohongiku, aku tidak akan melepaskannya. Katak itu kemudian mundur ke dalam sebuah gua. Di dalamnya, bersembunyi zombie mutan tingkat tinggi yang mampu mereplikasi organisme subsidinya sendiri dan melipat gandakan jumlahnya tanpa batas, sang Street. Sebagai inangnya, ia biasanya bersembunyi di tempat-tempat gelap dan lembab, hampir mustahil ditemukan sampai sekarang. Saat Moske terus memuntahkan gelombang demi gelombang nyamuk mutan yang mencoba menerobos, Chahairi berdiri di pintu keluar dengan penyembur apinya, sudah menyegel setiap jalan keluar, tidak memberi mereka celah sedikit pun. Aku tahu persis apa yang membuat zombie ini begitu berbahaya. Perkembangbiakannya tidak ada habisnya. Bunuh inangnya, dan organisme subsidinya bisa menghidupkannya kembali. Hubungan simbiosis itu berarti bahkan melenyapkan inangnya pun tidak cukup selama satu pun subsidinya selamat. Tapi solusinya cukup sederhana. Kurung mereka dan terus bunuh sampai perkembangbiakannya berhenti total. Dan sejujurnya, menghabisi mereka dalam sekali serang tidak akan cukup untuk memuaskan amarahku. Aku melompat masuk dan menerjunkan diri ke tengah-tengahnya. Gua itu dipenuhi dengan suara jeritan yang menggila. Chahairi menatap tak percaya. Apa yang dilakukan orang gila itu di sana? Ryusuk. Beberapa hari sebelumnya ketika dia mendengar komandan brigade ingin membawaku sebagai bantuan, dia menunjukkan ekspresi yang sama. Tapi komandan brigade sangat serius tentang itu. Apa kau belum mengerti? Ryu Minsuk bukan hanya jawaban untuk markas kita. Dia adalah jawaban untuk seluruh umat manusia. Keesokan harinya, saat sinar matahari menerangi puing-puing berdebu di pintu masuk gua, sebuah tangan berlumuran darah menerobos reruntuhan. Setelah 18 jam pembantaian brutal tanpa henti, Street dan 720.000 organisme subsidinya telah musnah total. Sementara itu, komandan brigade telah mengalahkan lebih dari selusin zombie mutan dengan tangan kosong. Berkat itu, semua warga sipil telah dievakuasi dengan selamat. Kena beberapa serangan di jalan, situasinya jadi sedikit gawat. Aku benar-benar tidak seperti dulu lagi. Lalu komandan brigade bertanya tentangku, kemana Minsek pergi? Apakah dia sudah mengalahkan zombie bertubuh katak itu? Dan ketika mereka melihatku kembali dengan kemenangan. Jawaban bagi umat manusia yang dibicarakan komandan brigade memiliki arti yang sama sekali baru bagi Chahairi. Keesokan harinya, Chahairi mengambil soda dan pergi mencariku. Dia terlihat mondar-mandir, berlatih nada bicara yang tepat untuk digunakan saat memberikannya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa melakukannya secara alami.
Uh, aku bisa gila. Bagaimana caranya agar ini terlihat biasa saja? Baiklah, aku akan menyapanya saja. Lagi pula Min Seok sudah menyelamatkan markas kita. Kebetulan, dia melihatku sudah berbicara dengan komandan brigade. Sempurna, dengan 3 orang tidak akan canggung. Aku akan memberikannya dan pergi. Itulah rencananya sampai dia mendengar apa yang kukatakan. Maksudku persis seperti yang kukatakan. Malam ini, Domi dan aku akan pergi. Komandan brigade terlihat sangat sedih. Aku selalu tahu kau akan menuju kota D dan aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi kenapa begitu tiba-tiba? Jika sesuatu yang lebih buruk dari Street muncul sekarang, seluruh markas ini akan tamat. Tidak bisakah kau tinggal sedikit lebih lama sampai kita lebih kuat? Aku menolaknya mentah-mentah. Kenapa aku harus? Mengapa aku harus bersusah payah untuk orang-orang di sini, entah mereka hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Ekspresi Cha Haeri mengeras. Kau serius? Sangat serius? Satu-satunya orang yang kupedulikan adalah Domi. Apa yang terjadi pada kalian semua bukan urusanku. Cahieri pergi dengan marah tanpa sepatah kata pun. Semuanya berjalan persis seperti yang kuduga. Aku sengaja mengatakannya khusus untuk didengar olehnya. Di kehidupan sebelumnya di rute supermarket, hal seperti ini terkadang terjadi. Semakin lama Cahieri dan aku bertarung berdampingan melewati hidup dan mati, dia akan semakin terikat dan aku harus memotongnya dari akarnya sebelum melangkah lebih jauh. Itulah satu-satunya cara untuk membuatnya tetap aman. Mendengar perkataanku, komandan brigade mendesakku untuk mempertimbangkannya kembali. Berpikirlah jernih sebelum bertindak. Ryu Min Seok, mengingat situasi saat ini, bisakah kau benar-benar yakin kota D aman? Mengapa tidak tinggal di sini dan bekerja denganku untuk membangun tempat ini menjadi tempat perlindungan terkuat yang ada? Itu adalah tawaran yang menggiurkan. Dengan kami berdua, itu bukan tidak mungkin, tapi aku tidak punya waktu. Di kehidupan sebelumnya, Street muncul di tahun ke-10. Kali ini, ia muncul dalam 10 hari. Jika zombie tingkat tinggi lainnya bergerak dengan kecepatan yang sama, markas ini akan menjadi puing-puing bahkan sebelum sempat menjadi kuat. Aku mengatakan apa yang perlu dikatakan dengan sederhana dan jelas. Aku sudah memutuskan. Malam ini, Domi dan aku akan pergi ke kota D. Tapi, Kolonel, aku punya satu hal lagi untuk diusulkan. Aku tahu tujuanmu adalah membangun tempat perlindungan terkuat yang pernah dilihat umat manusia. Jadi ikutlah denganku dan lihat sendiri apa yang membuatmu penasaran nasib tempat perlindungan kota D. Jadi Kolonel dan aku berangkat bersama membentuk ekspedisi kota D dan kami pun memulai perjalanan. Zombie di depan memiliki kulit yang sangat tebal dan padat sehingga bisa selamat dari sambaran petir langsung. Aku menjelaskan kepada Kolonel yang ini disebut Biskykes, zombie mutan tingkat tinggi tipe siput. Ciri khasnya, ia berbisa. Setiap bagian tubuhnya membawa racun mematikan. Satu sentuhan saja bisa membunuhmu. Namun ia aktif di malam hari. Saat terkena sinar ultraviolet, racun yang dikeluarkan melalui kulitnya akan mengeras, secara drastis memperlambat kelincahannya. Ketika itu terjadi, kau hanya perlu memotong gumpalan yang menonjol di atas kepalanya untuk menghabisinya. Dengan itu, Kolonel memastikan tidak ada makhluk hidup di area terdekat dan memerintahkan untuk berhenti istirahat. Informasi itu memicu diskusi antara dua prajurit. Semakin aku memperhatikannya, semakin aneh jadinya. Bagaimana bisa Ryu Min-sik ini tahu begitu banyak tentang zombie? Ya, dia kan ahlinya. Terus kenapa? Apa menjadi ahli berarti dia mengalami wabah lebih awal dari kita dan komandan brigade mengikuti omong kosongnya padahal kita sudah kekurangan amunisi. Komandan sudah tua, apa kepalanya mulai sedikit error? Siapapun yang berbicara seperti itu akan menghina komandan brigade kita, bukan begitu? Prajurit yang mengatakan itu segera menerima ganjarannya. Sementara itu, Domi baru saja turun dari kendaraan dan sedang meregangkan badan ketika aku datang dari belakang. Dia hampir melompat karena kaget. Ada apa denganmu? Mengendap-endap mendekatiku seperti itu? Aku masih belum terbiasa dengan wajahmu, akunya. Rasa bersalah menyelimutiku. Maaf Domi, apa aku tidak terlalu mirip ayahmu lagi? Maksudku, aku sudah banyak berubah. Apakah sulit untuk tetap menganggapku sebagai ayahmu? Terima kasih karena masih memanggilku ayah. Bahkan saat mengatakannya, aku tidak tahan betapa bertele-tele kedengarannya. Tapi pertanyaan ini sudah lama menggerogotiku sehingga aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang karena sebenarnya aku takut dengan apa yang mungkin dikatakan Domi. Lalu dia menunjuk mataku. Mata itu masih sama. Apakah mataku juga semerah ini sebelumnya? Apa? Bukan. Bukan warnanya, kata Domi, sambil melamun. Sejak hari kita mengucapkan selamat tinggal pada ibu sampai sekarang, mata ayah selalu terlihat sama.
Tatapan itu, seolah kau percaya kau adalah orang yang paling menyedihkan di dunia, selalu membawa rasa bersalah untukku di matamu. Jujur, setiap kali aku melihat tatapan itu padamu, itu membuatku sedikit gila. Orang yang paling menyedihkan di dunia ini adalah kau, ayah, bukan aku. 2 minggu lalu, suatu hari, seseorang masuk melalui pintu depan dengan penampilan seperti baru saja melewati perang, dan aku melihat tatapan itu lagi. Di dunia ini, satu-satunya orang yang akan menatapku dengan mata selembut itu adalah kau, ayah. Pemandangan beralih ke hari berikutnya. Menghadapi zombie yang sekarang lamban karena racun yang mengeras di sekujur tubuhnya, kolonel hanya memerintahkan serangan penuh. Saat zombie itu meraung kesakitan, aku melompat ke punggungnya dan meluncur ke udara. Dengan 2 bilah pedang di tangan, aku menghantamnya sekuat tenaga dan membelahnya menjadi 2. Prajurit yang kemarin menggerutu itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu tidak mungkin. Dan komandan brigade hanya menepuk kepalanya. Aku mengerti keraguanmu tentang Ryu Min-sok, tapi sayangnya kau tidak punya waktu lagi untuk meragukannya. Di neraka ini, yang bisa kita lakukan hanyalah mempercayai pria itu. Di kehidupanku yang ke-90, perjalanan ke kota D memakan waktu sampai bulan Maret, namun di kehidupanku yang ke-100 ini, hanya 14 hari setelah wabah dimulai, kami tiba di kota D yang kami impikan. Markas besar Komando Militer Nasional, sebagian besar kota telah jatuh, tetapi hanya kota D yang bertahan. Mereka tidak hanya bertahan dari serangan selama 3 hari berturut-turut, mereka juga berhasil mempertahankan diri. Dan ketika kami tiba, kami semua tercengang. Bahkan sang kolonel, yang telah melihat segalanya, berdiri di sana dengan mulut terbuka. Min-sok, kota D milikmu ini sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Ini jauh lebih baik dari apapun yang kubayangkan. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa engkau memikirkan kota D selama ini. Ini benar-benar melampaui ekspektasiku. Sebuah kota yang masih utuh seperti ini, jujur saja, jantungku berdebar kencang hanya dengan melihatnya. Tapi ekspresiku sendiri gelap dan sangat waspada. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Dalam ingatanku, setelah wabah, setiap kota di seluruh negeri telah jatuh tanpa kecuali, termasuk kota D. Kemudian kota D mulai melawan dan secara bertahap memperluas wilayahnya. Pada saat aku berhasil tiba, mereka telah berhasil mempertahankan 3 distrik. Tapi saat ini, mereka menguasai jauh lebih dari itu. Dan dengan hanya 14 hari yang telah berlalu, itu sangat meresahkan. Sesuatu di dalam diriku berteriak, insting dari 100 kehidupan yang terlahir kembali membisikkan sebuah peringatan. Aku segera meraih lengan Domi. Domi, dengarkan ayah. Mulai saat ini, kau tidak boleh meninggalkan sisiku. Tidak sedetik pun, mengerti? Tepat saat kolonel bersiap memberikan perintah untuk memasuki kota D, salah satu prajuritnya maju dengan sebuah laporan. Anda tahu dataran terbuka yang sangat luas yang kita lewati dalam perjalanan ke sini? Aku melihat sesuatu yang aneh, seperti garis-garis besar yang sengaja digambar di tanah. Garis-garis itu terlalu besar untuk dilihat dengan mata telanjang, jadi aku pikir itu aneh dan menerbangkan drone untuk memeriksanya. Dan inilah yang kutemukan. Aku bergegas dan merebut tablet dari tangannya. Apa yang kulihat di layar membuatku benar-benar terdiam, karena gambar di tanah itu jelas adalah Dewi Malaikat, makhluk yang memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Pada saat itu, aku masih tidak tahu sumber ketakutan yang menyelimuti hatiku. Aku juga tidak tahu badai macam apa yang menunggu kami di kota D yang telah kurindukan selama 100 kehidupan. Saat itu, di dalam menara Expo kota D, sebuah suara berwibawa terdengar bahwa mereka masuk. Jangan sampai ada satupun yang hilang. Malam itu, kota D meledak dalam pidato dan perayaan. 2 minggu yang lalu hari ini, kita seperti lilin yang gemetar ditiup angin. Kita telah kehilangan orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, dan bersama mereka setiap keping harapan dan kebahagiaan. Dan kemudian, dia muncul di hadapan kita. Dia adalah Baek Do-hyun. Mendengar nama itu, warga kota D menjadi sangat heboh. Dia benar-benar datang. Baek Do-hyun ada di sini. Baek Do-hyun mulai berbicara perlahan dan dengan hati-hati. Kita sedang menghadapi krisis yang belum pernah dilihat umat manusia sebelumnya. Ini bukan hanya krisis kita, ini milik seluruh umat manusia, tapi kita selamat. Terbawa oleh semangat kata-katanya, kerumunan itu merayakannya dengan lebih liar lagi. Warga kota D yang terkasih, apakah menurut kalian kelangsungan hidup kita hanyalah sebuah kebetulan? Kita adalah bara terakhir, harapan yang telah dinyalakan kembali dari abu. Baek Do-hyun, kami selamat berkat Anda. Baek Do-hyun memukul dadanya. Aku berjanji pada kalian, aku tidak akan pernah membiarkan bara terakhir ini padam. Bahkan jika aku harus membakar diriku sendiri, aku akan melindungi kota ini sampai saat terakhir. Baek Do-hyun. Kerumunan itu benar-benar kehilangan kendali. Nyanyian mereka bergemuruh seperti ombak. Sang kolonel tampak terkejut. Ryu Min-sok, apakah ini kota D yang kau ceritakan padaku?
Bukan. Ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini. Dan pria itu, saat itulah aku memperhatikan sosok yang berdiri di belakang Baek Do-hyun. Di kehidupan sebelumnya, dialah tokoh utama dalam rekonstruksi kota D di bawah Elang Biru. Sekarang sepertinya dia hanya menjadi pemeran pendukung. Tapi yang terpenting adalah ada seseorang yang hilang. Pemimpin unit Elang Biru, sang pahlawan, Shin Ji-woo. Kemana dia pergi? Variabel macam apa yang telah mengubah kota D secara total. Kemudian nada bicara Baek Do-hyun berubah. Hari ini, Dewi kita tercinta telah membawa teman-teman baru ke kota ini. Ini dia mereka, mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Saat itu juga sebuah ledakan dahsyat terdengar, sebuah granat asap. Aku melindungi Domi dan berteriak agar semua orang menutupi mulut dan hidung mereka. Saat aku mencoba mencari tahu siapa yang melemparkannya, Baek Do-hyun ambruk ke tanah sambil batuk hebat. Kemudian seorang prajurit melangkah maju dan menodongkan pistol ke kepalanya. Dia menarik pelatuknya dan kerumunan itu meledak dalam kepanikan dan jeritan. Di saat yang sama, Baek Do-hyun ditembak. Penyerang itu dengan cepat dilumpuhkan oleh prajurit unit Elang Biru, dan calon pembunuh itu tidak lain adalah mantan pemimpin mereka sendiri, Shin Ji-woo. Shin Ji-woo berteriak pada kerumunan itu, "Warga sekalian, ini sudah berakhir. Tolong sadarlah, tidakkah kalian lihat apa yang telah terjadi? Kita telah ditipu oleh Baek Do-hyun selama ini. Kalian harus membuka mata." Dan kemudian Baek Do-hyun, yang kepalanya baru saja hancur, bangkit. Setelah hening sejenak karena terkejut, kerumunan itu kembali bersorak gembira. Dia hidup kembali. Wali kota Baek Do-hyun kembali. Shin Ji-woo berdiri di sana tak berdaya, matanya liar karena amarah. Baek Do-hyun, dasar monster. Baek Do-hyun tersenyum tipis. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Iblis hina itu mencoba membunuhku pada hari ini. Dan akhirnya hari penghakiman yang telah lama ditunggu-tunggu telah tiba untuk iblis Shin Ji-woo. Kerumunan yang seperti sekte itu kembali bergemuruh. "Shin Ji-woo, dasar kau iblis terkutuk. Apa kau benar-benar berpikir wali kota kita Baek Do-hyun bisa dikalahkan oleh orang sepertimu? Hukum mati dia." Nyanyian itu mengguncang udara. Baek Do-hyun mengangkat tangan dan kerumunan itu terdiam. "Warga kota D yang terkasih, terima kasih. Alasan aku bisa bangkit setelah kematian adalah karena kalian semua bersamaku. Kalian adalah warga sejati dari kota keajaiban. Dewi Naga turun ke dalam hati kita. Bara terakhir adalah api yang tidak akan pernah padam. Kota D selamanya. Hidup wali kota Baek Do-hyun." Untuk waktu yang sangat lama, sebuah pertanyaan hidup di suatu tempat jauh di dalam pikiranku setelah melalui sesuatu yang tak dapat dijelaskan dan muncul sebagai makhluk yang sama sekali berbeda, tidak dapat dikenali dari sebelumnya. Apakah aku benar-benar satu-satunya? Rasa takut luar biasa yang kurasakan saat tiba di kota D, setiap hal yang kualami hingga saat ini. Itu seperti teka-teki yang rumit. Bentuknya baru sekarang mulai muncul, perlahan-lahan menyampaikan kebenaran kepadaku. Baek Do-hyun, pria itu, adalah zombie sama sepertiku. "Ayo kita keluar dari sini," kata salah satu prajurit, sudah menuju pintu keluar Menara Expo. "Komandan Brigade, kita harus kembali ke pangkalan. Ada yang sangat aneh dengan tempat ini. Infrastruktur di sini luar biasa. Jalur listrik, pipa air, semuanya luar biasa. Tapi orang-orang di sini tidak waras. Dan wali kota itu, orang gila berjas putih dengan mata tersembunyi, dia yang paling aneh dari semuanya." Seluruh pertunjukan penembakan itu hampir membuatku mual secara fisik. Semuanya adalah rekayasa. Pria berambut hitam itu terlibat di dalamnya. Aku melihat semuanya. Ketika pria berbaju hitam itu menodongkan pistol ke kepalanya, si gila Baek Do-hyun tersenyum, kolusi, penipuan, manipulasi, semua teknik pementasan klasik. Dan besok ada semacam upacara eksekusi. Siapa yang tahu pertunjukan macam apa itu nanti? Bagaimanapun juga, lebih baik kita tidak terlibat di dalamnya. Mendengar itu, ekspresi Cha Pong-ho menjadi gelap. Dia menyuruh semua orang keluar dan memanggilku sendirian untuk percakapan pribadi. Dia langsung ke intinya. "Katakan padaku, apakah Baek Do-hyun makhluk sejenismu? Aku sudah bilang dari awal kalau aku bisa tahu dalam sekali lihat. Orang gila itu, sekali lihat aku bisa tahu dia bukan manusia sama sepertimu. Apakah kau tahu ini dan sengaja membawa kami ke sini? Apakah kau merencanakan ini dengan Baek Do-hyun untuk menjebak kami? Tidak, sama sekali tidak. Menjadikanmu musuh berarti keselamatan Domi tidak akan pernah terjamin. Baek Do-hyun sama-sama variabel bagiku seperti halnya bagimu." Cha Pong-ho berdiri mendengar itu. "Kalau begitu aku sudah sampai pada kesimpulanku. Ayo pergi, kembali ke pangkalan. Aku percaya pada apa yang kubangun, tapi semakin lama kita pergi, semakin aku khawatir. Infrastruktur kota D tidak dapat disangkal mengesankan, dan mimpiku selalu adalah memulihkan kemanusiaan."
Untuk memulihkan negara ini, tempat ini lebih cocok daripada tempat lain untuk menjadi kota pembangunan kembali pertama bagi umat manusia. Tapi kota D yang berdiri di hadapan kita sekarang, diselimuti atmosfer fanatik semacam ini, tidak ada harapan untuk menyelamatkannya, dan itu benar-benar disayangkan. Seperti yang dikatakan prajurit itu, semakin lama kita tinggal, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Ayo kita kembali. Aku setuju tanpa ragu-ragu. Keesokan harinya, aku muncul sesuai rencana di Taman Sains Expo tempat Baek Do-hyun bermarkas. Halo, namaku Ryu Min-suk. Aku ingin mengunjungi wali kota, jadi aku datang ke sini. Dua prajurit segera menghalangi jalanku. Maaf, kami tidak bisa membiarkanmu lewat. Silakan kembali ke tempat yang telah ditentukan untukmu. Anda mungkin tidak tahu, tapi wali kota Baek Do-hyun tidak menerima pengunjung. Kalau begitu, bisakah kau sampaikan pesan untukku? Jika dia mendengarnya, dia pasti ingin bertemu denganku. Aku tidak ragu tentang itu. Suara Baek Do-hyun terdengar lembut. Baiklah warga Ryu Min-suk, apa yang ingin kau katakan padaku? Kau sudah mendengarnya, dan karena kau mendengarnya, kau membiarkanku masuk, bukan? Malam sebelumnya aku telah memperingatkan komandan brigade, aku setuju untuk pergi, tapi mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Tempat ini pada dasarnya adalah satu sekte besar, yang berarti mereka akan bereaksi dengan sangat keras terhadap siapapun yang mencoba pergi. Aku tahu persis seberapa ganas kelompok seperti ini bisa menjadi ketika didesak. Jika sampai begitu, kita bisa terluka parah. Beberapa dari kita bahkan mungkin mati. Dan jika Baek Do-hyun adalah makhluk sepertiku, keberadaanku saja akan membuatnya sangat tidak nyaman. Ekspresi Baek Do-hyun di hadapanku sangat gelap. Katakan lagi, jelaskan. Aku menjawab tanpa sedikit pun kegelisahan. Aku sepertimu, seseorang yang dipilih oleh Sang Dewi. Jadi kau mengklaim sebagai perantara sepertiku, Baek Do-hyun. Aku tersenyum kecil, benar sekali. Begitukah? Baek Do-hyun maju dan membanting tangannya ke atas kepalaku. Kau punya nyali juga. Kau pikir kau siapa membandingkan dirimu denganku? Kalau begitu, ayo, biar kulihat sendiri apakah kau benar-benar dipilih oleh Sang Dewi atau hanya iblis licik dan hina lainnya. Malam sebelumnya, dari suatu tempat jauh di alam bawah sadar Baek Do-hyun yang gelap, aroma tajam dan menyengat telah sampai padanya. Karena belum pernah menemuinya sebelumnya, dia berbalik penuh rasa ingin tahu dan melihat sosok bercahaya berdiri di belakangnya. Siapa namamu? Bau tidak sedap yang kau keluarkan kemarin? Hari ini sama kuatnya. Aku berniat memanggil kelompokmu dan menanyakannya, tapi aku tidak menyangka engkau akan datang menemuiku lebih dulu. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya membandingkan dirimu denganku? Lalu sebuah kekuatan dahsyat meletus, memaksanya untuk mundur. Dia menunduk dan mendapati jari-jarinya sendiri telah terpelintir, dan mataku menyala merah seperti sesuatu dari dunia lain. Baek Do-hyun, yang merasa benar-benar terancam untuk pertama kalinya, menerjangku dengan marah. Dua kekuatan raksasa berbenturan dan dampaknya mengguncang ruangan. Wakil wali kota Kim Sang-jung datang berlari mendengar suara itu. Penjaga itu menjelaskan, ada keributan besar di dalam kantor dan wali kota Baek Do-hyun tidak menanggapi panggilan. Lalu kenapa kalian hanya berdiri di situ? Buka pintunya dan periksa keadaannya. Jika terjadi sesuatu pada wali kota, apa kalian bisa bertanggung jawab? Tapi Tuan, wali kota melarang kami masuk dalam keadaan apapun. Katanya, beliau punya urusan penting untuk dibicarakan dengan warga Ryu Min-suk. Di dalam kantor, kami berdua telah bertarung hingga menemui jalan buntu, sama-sama berlumuran darah. Baek Do-hyun terhuyung mundur berkali-kali oleh kekuatan ledakan, akhirnya memasang kuda-kuda serius. Ryu Min-suk, kurasa aku harus mengakuinya. Setidaknya, kau tidak seperti Shin Ji-woo, orang yang hanya tahu cara bicara. Tapi meski begitu, kata-katamu yang bilang kita sama, aku masih tidak bisa menerimanya. Biarkan aku membuat pengecualian dan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya berkah yang sebenarnya dianugerahkan Sang Dewi kepadaku. Tetapi pada saat itu juga, wakil wali kota yang tidak menyadari gawatnya situasi, mendorong pintu dan langsung masuk. Wali kota, Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan pakaian Anda? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan kantor ini? Baek Do-hyun mengelak dengan mulus. Kurasa percakapan kami sedikit memanas. Maaf merepotkan, wakil wali kota, tapi sepertinya Anda tidak mendengar pertanyaan saya. Kenapa Anda masuk, wakil wali kota? Aku, Baek Do-hyun, sudah menegaskan bahwa tidak ada yang boleh masuk. Dan pada saat itu, aku berlutut di depan Baek Do-hyun. Aku yakin Anda telah salah paham. Saat aku bilang kita sama tadi, aku tidak mencoba membandingkan diriku denganmu. Aku mengatakannya sebagai sesama saudara yang diberkati oleh Sang Dewi. Aku ingin mengabdi padamu, wali kota Baek. Malam sebelumnya, komandan brigade menentang rencanaku. Kau ingin Baek Do-hyun menyukaimu? Apa kau berencana berlutut di depannya juga, seperti yang kau lakukan padaku?
Jika itu yang diperlukan, aku sama sekali tidak keberatan. Kudengar orang-orang berkuasa cenderung merespons dengan baik isyarat seperti itu. Dan mendapatkan restu Baek Do Hyun adalah satu-satunya cara kita bisa keluar dari kota D tanpa masalah. Sebuah eksistensi yang cukup kuat untuk mengancammu, berjanji setia kepadamu. Itu adalah tawaran yang tidak akan ditolak siapapun. Tapi Baek Do Hyun tampak tidak tergerak. Kau menipuku. Kau ingin mendapatkan restuku, meraih kepercayaanku, melindungi orang-orangmu, lalu menusukku dari belakang. Apa kau benar-benar berpikir kebohongan canggung seperti itu akan membodohiku, Baek Do Hyun? Aku tersenyum kecil. Lalu kenapa kalau memang begitu? Apa bedanya jika aku membohongimu? Jika aku mengkhianatimu, pada akhirnya aku akan gagal juga. Kau sudah mencurigaiku, dan kekuatanmu melampauiku. Yang terpenting bagiku adalah keselamatan orang-orang yang datang bersamaku. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan mereka. Jadi katakan padaku, apa kau masih berpikir aku membohongimu? Satu-satunya perwakilan yang terpilih. Baek Do Hyun tersenyum perlahan. Semakin aku mendengarkanmu, semakin aku merasa anehnya aku menyukaimu. Baiklah, Baek Do Hyun akan menerimamu, warga. Rekan-rekanmu akan dilindungi dan aku akan membuat pengecualian khusus untuk mengizinkanmu mengabdi di sisiku. Kebetulan, posisi wakil wali kota baru saja kosong. Demi keselamatan putriku, aku rela mengabdi di bawah komando zombie, tapi untuk mendapatkan kepercayaannya, aku harus melewati sebuah ujian. Dan ujian itu adalah membakar pahlawan Shin Ji-woo hidup-hidup di depan semua orang. Di alun-alun, kerumunan meneriakan, hukum mati dia, hukum mati dia. Di tengah alun-alun, tumpukan kayu bakar telah siap dan tahanan telah diangkat tinggi-tinggi. Domi menoleh ke arah komandan brigade. Ayah pergi kemana? Tidak peduli berapa kali aku bertanya, tidak ada yang menjawabku. Apa terjadi sesuatu? Komandan brigade mengatupkan rahangnya dan diam-diam memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membawa Domi ke tempat yang tidak terlihat. Lalu di bawah sorak-sorai kerumunan yang bergemuruh, upacara eksekusi dimulai. Wali kota Baek Do Hyun berbicara perlahan dan dengan sengaja. Sebelum eksekusi, ada beberapa berita tidak menyenangkan yang harus aku sampaikan kepada semua orang. Iblis hina Shin Ji-woo mencoba melarikan diri pagi ini, dan dalam usahanya, dia membunuh wakil wali kota kita, Kim Sang-jong, dengan brutal. Gelombang kemarahan meletus dari kerumunan. Benar-benar monster. Baek Do Hyun berpura-pura berduka. Kesalahan ada padaku karena gagal melindungi wakil wali kota. Hatiku sangat sedih sejak pagi ini, tetapi Dewi Yang Maha Tahu telah mengutus seseorang yang layak untuk mengisi posisi wakil wali kota kita yang baru. Dan hari ini, dia akan berdiri di sisiku saat kita menghukum iblis licik itu bersama-sama. Namanya adalah Ryu Min-suk. Alasan aku berdiri di sana memegang obor adalah karena ini adalah ujian yang diberikan Baek Do Hyun untukku. Dia ingin aku, sebagai wakil wali kota, secara pribadi menghukum mati iblis itu. Membunuh iblis adalah takdir bagi mereka yang telah menerima berkah. Terimalah takdir itu, dan aku akan menerimamu. Ketika kerumunan melihatku mengangkat obor, mereka bersorak-sorai dengan heboh. Kolonel Cha Pong-ho berdiri di satu sisi, wajahnya gelap seperti awan badai. Malam sebelumnya dia sangat gelisah. Apa? Orang gila itu ingin kau membunuh seseorang malam ini. Cukup. Kita pergi malam ini. Tapi aku menghentikannya. Kita tidak bisa pergi. Selama Baek Do Hyun tetap berada di kota D, pergi begitu saja terlalu berisiko. Datang ke kota D, terlibat dalam semua ini, itu salahku. Kalau soal melindungi Domi, aku tidak tertarik menarik garis moral apapun. Api menjalar ke bawah dan menyambar tumpukan kayu di bawahnya. Sosok yang terikat di atas menahan panas yang membakar. Kerumunan merayakannya, mabuk oleh pemandangan iblis mereka terbakar, lalu wali kota Baek Do Hyun melompat ke sisiku. Atas nama wakil pilihan Sang Dewi, dengan ini aku menyatakan, mulai saat ini, Ryu Min-suk kau bersumpah setia kepada Baek Do Hyun. Apa kau menerimanya? Aku terima. Warga sekalian, mari kita bersukacita untuk wakil wali kota kita yang baru, Ryu Min-suk. Gelombang sorak-sorai yang menggelegar kembali menyapu kerumunan, bahkan menenggelamkan jeritan kesakitan yang membubung dari kobaran api. Adegan beralih ke setelah upacara. 3 tentara mengantar wakil wali kota yang baru kembali ke kamarnya. Di dalam, Cha Pong-ho dan yang lainnya sudah menunggu. Tetapi ketika wakil wali kota itu melepas tudungnya, sebuah wajah yang tidak dikenal pun terlihat. Senang bertemu denganmu. Aku Shin Ji-woo, Kapten Unit Elang Biru, Markas Besar Komando Gabungan Jeryong. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Komandan brigade itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pria itu benar-benar sudah gila. Semua ini adalah bagian dari rencanaku. Demi Domi, aku tidak peduli dengan batasan moral.
Tapi kali ini, aku tidak perlu melanggarnya. Malam ini, aku akan mendapatkan kepercayaan Baek Do-hyun sambil melakukan pertukaran, menyelamatkan Shin Ji-woo dari api. Dan rencana ini hanya aku yang bisa melaksanakannya. Keesokan harinya aku tiba di upacara pelantikan wakil wali kota. Maaf, wali kota Baek Do-hyun, aku terlambat. Baek Do-hyun tersenyum, bisa dimengerti. Setelah semua yang terjadi semalam, aku yakin kau tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan aku masih bisa melihat semuanya dengan jelas saat mengingat kejadian semalam. Fakta bahwa kau melenyapkan iblis itu tanpa ragu-ragu sungguh melegakan. Tetap saja, usahakan jangan terlambat lain kali. Aku, Baek Do-hyun, tidak suka anjing yang tidak mendengarkan tuannya. Paham? Aku hanya bisa mengangguk. Baek Do-hyun menambahkan, omong-omong, Shin Ji-woo terbakar dengan sangat bersih. Meskipun ada sisa-sisa kecil yang tertinggal, sepertinya itu lengan kanan. Yang tidak dia ketahui adalah orang yang dieksekusi dalam kobaran api semalam adalah aku. Malam sebelumnya, Shin Ji-woo telah mengungkapkan penyesalannya. Kukira aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Tapi melihatmu seperti ini, aku masih tidak bisa menerimanya, Tuan Ryu Min-suk. Aku tidak memedulikannya. Aku terlambat menemuimu. Menemukanmu tanpa terlihat itu tidak mudah. Shin Ji-woo berterima kasih lagi padaku. Bagaimanapun juga, jika bukan karenamu, aku sudah lama mati. Rencana ini dibuat tergesa-gesa, tapi cukup berhasil. Mendengar itu, Shin Ji-woo mengungkapkan sesuatu yang telah mengganjal di hatinya. Melihat Baek Do-hyun tepat di depanku dan harus menahan amarah, itu sangat menyiksa. Tapi setelah semua yang terjadi, ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak bisa membunuh Baek Do-hyun sendiri. Dan ada satu hal lain yang aku yakini. Tuan Ryu Min-suk, aku tidak mengerti. Kenapa aku mau menyingkirkannya? Aku sekarang wakil wali kota. Aku tidak punya alasan untuk melakukannya. Dan tolong jangan salah paham. Satu-satunya alasanku menyelamatkanmu adalah karena aku mampu melakukannya. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa berpikir dua kali. Selain itu, aku benar-benar penasaran. Kenapa kau ingin Baek Do-hyun mati? Kuakui karakternya memang brutal, tapi dia berhasil menyatukan kota D kan? Tuan Shin Ji-woo, apa menurutmu kau akan melakukan hal yang berbeda? Mendengar itu, Shin Ji-woo menggebrak meja dengan tinjunya. Apa kau tahu apa yang telah Baek Do-hyun lakukan pada tempat ini? Dan kau bilang, dari kemarin sampai sekarang, apa kau melihat satupun warga di jalanan? Harapan terakhir, bara api yang tak kunjung padam, kota keajaiban. Suara Shin Ji-woo meninggi menjadi teriakan. Aku tidak tahu segalanya, tapi para warga dikurung di dalam rumah mereka. Mereka hanya keluar untuk unjuk rasa seperti boneka tali, dan mereka selalu menyanyikan lagu yang sama dengan mata liar berulang-ulang. Baiklah, aku akan mengakuinya. Dia menguasai kota ini dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Bahkan pernah ada saat di mana aku membayangkan dia mungkin orang yang akan menyelamatkan bangsa kita. Aku tersenyum kecil mendengarnya. Kedengarannya seperti orang lain yang kukenal. Shin Ji-woo terus berbicara. Sebelum semua ini, Baek Do-hyun dan aku melindungi kota D bersama, tapi ada sesuatu yang salah sejak awal. Dimanapun kami merebut kembali wilayah, hampir tidak ada yang selamat. Lalu suatu hari, saat mencari di daerah Gunung Mibang, timku dan aku menemukan sebuah gudang terbengkalai. Dan di dalam gudang itu, kami menemukan kebenarannya. Korban sipil tergantung di udara. Baek Do-hyun, nyaris tanpa busana, nyaris bukan manusia, sedang memakan mereka. Ketika dia melihat kami, dia mulai tertawa, tawa liar yang tidak terkendali. Dan untuk membungkam kami, dia mencoba membunuh kami semua. Jadi kumohon, aku memintamu, Tuan Ryu Min-suk, kaulah satu-satunya yang bisa mengembalikan kota ini seperti seharusnya. Ekspresiku tidak berubah. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apapun. Aku berbalik dan berjalan keluar mengabaikannya saat dia memanggilku. Di kota D, selama aku menentang keinginan Baek Do-hyun, keselamatan putriku tidak bisa dijamin. Aku bukan pahlawan. Aku hanyalah seorang ayah yang ingin hidup bersama putrinya. Domi, kapan kau masuk? Apa kau dengar yang ayah katakan barusan? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak sepatah kata pun. Kalau begitu istirahatlah Domi. Pada saat itu, Shin Ji-woo memanggilku sekali lagi. Tuan Ryu Min-suk, apa kau benar-benar percaya bahwa Baek Do-hyun bukan urusanmu? Setiap warga di kota D diwajibkan untuk menghadiri unjuk rasa Baek Do-hyun. Apa kau tidak memperhatikan sesuatu yang aneh? Di antara semua warga itu, kenapa tidak ada wanita muda? Pada saat yang sama, di dalam kantor wali kota, setelah aku memastikan semua anggota tim ekspedisi telah berangkat dengan selamat, niat membunuh melonjak di tanganku. Aku melesat maju dan menyerang Baek Do-hyun dari belakang satu hantaman dan kepalanya membentur tanah.
Sementara itu, tim ekspedisi kota D yang dipimpin oleh Cha Pong-ho menyelinap keluar kota tanpa insiden. Para penjaga bersenjata lengkap tidak berani menentang perintah wakil wali kota. Salah satu prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Ryu Min-seok menjadi wakil wali kota itu agak berlebihan. Ada banyak cara lain untuk menyelinap keluar. Prajurit lain membela keputusan itu. Metode yang kita gunakan memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Pria itu, selama putrinya aman, dia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Saat itu, Komandan Brigade Cha Pong-ho memanggil Domi. "Nona muda, apa kau khawatir dengan ayahmu? Min-seok sudah memberitahumu. Dia akan kembali segera setelah selesai." Ekspresi Domi tampak resah dalam diam. "Aku tidak khawatir. Ayah itu agak bodoh. Dia selalu berakhir menjadi orang yang terluka. Itu bukan salahnya, tapi dia selalu meminta maaf lebih dulu. Dulu aku benci hal itu darinya. Tapi pernah suatu kali aku dirundung dan ayah muncul. Dan seolah-olah dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihatnya semarah itu. Dan baru tadi malam, aku melihatnya lagi. Raut wajah yang sama seperti waktu itu. Aku tidak akan bertanya apa yang terjadi. Aku hanya ingin tahu satu hal. Ayah, dia akan kembali dengan selamat, kan?" Komandan brigade menepuk kepalanya dengan ringan. "Bagaimana mungkin dia tidak kembali? Dengan putri sepertimu yang menunggunya di sini. Aku merahasiakan banyak hal darimu selama ini, dan aku tahu itu menyakitkan. Tapi ini aku bisa janjikan, Min-suk akan kembali sebelum kau menyadarinya." Meski begitu, telapak tangan Cha Pong-ho sudah basah oleh keringat. "Min-suk, aku tidak akan pernah meragukan kekuatanmu, tapi sebaiknya kau berhati-hati. Baek Do-hyun bukanlah orang yang bisa dianggap remeh." Kembali di kantor, tubuh tanpa kepala Baek Do-hyun melesat lurus ke arahku. Aku mempersiapkan diri dan bertahan melawan serangan itu. Tidak ada yang bisa dilakukan selain membiarkan Baek Do mengambil kembali kepalanya. Monster di hadapanku memancarkan niat membunuh. Kenapa? Aku mempercayaimu, Ryu Min-suk. Dan begini caramu membalasku. Kau salah. Aku tidak pernah berpihak padamu. Tidak sedetik pun. Dengan kecepatan kilat, tanganku melesat lagi ke arah tengkoraknya. Baek Do-hyun menangkisnya dan tersenyum menghina. Tidak kusangka seseorang yang dipilih oleh Dewi akan jatuh serendah ini, menjadi iblis seperti ini. Sungguh menyedihkan. Apa kau lupa? Kekuatanku bisa menekan kekuatanmu. Kau tidak bisa mengalahkanku. Namun sedetik berikutnya, lengannya tertekuk dan terpelintir di bawah kekuatan pukulanku. Lalu aku tidak memberinya ampun, pukulan tanpa henti yang berat sebelah. Tubuh Baek Do-hyun terlempar seperti bola meriam. Saat debu menghilang, separuh tubuhnya hancur total. Aku tidak memberinya waktu untuk bernapas. Aku menyerangnya lagi seperti sesuatu dari mimpi buruk. Kecepatan yang luar biasa itu membuat Baek Do-hyun benar-benar ketakutan. Dia mundur dengan panik. "Tunggu, aku belum pulih sepenuhnya." Tapi salah satu kakinya sudah terlepas. "Ini tidak mungkin. Terakhir kali kita bertarung, kau bahkan nyaris tidak bisa membengkokkan jariku. Bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini dalam waktu sesingkat itu?" Yang tidak dia ketahui adalah bahwa terakhir kali aku sengaja menahan diri. Tapi kali ini, demi putriku tercinta, hanya ada satu cara ini akan berakhir. Di sini, saat ini juga akan kuhabisi kau Baek Do-hyun. Melihat kematian mendekatinya, Baek Do-hyun panik dan mulai memohon. Lalu sekelompok prajurit menerobos masuk di saat yang paling tidak tepat. Dan dalam sepersekian detik gangguan itu, Baek Do-hyun menghindari pukulan itu. "Wakil wali kota, apa yang kau lakukan?" "Wali kota Baek Do-hyun, apa kau baik-baik saja?" Bahkan sebelum kata-kata itu keluar, Baek Do-hyun telah mencengkeram kepala kedua prajurit itu. Lalu dia membuka rahangnya lebar-lebar. Aku melesat maju untuk menghentikannya dan terlempar ke belakang oleh kekuatan besar. Aku nyaris tidak bisa menyeimbangkan diri setelah ledakan itu. Saat aku mendongak, Baek Do telah melepaskan semua kepura-puraannya. Wajah asli zombie mengerikan itu terpampang jelas. "Ini konyol, aku menerimamu. Aku mengubahmu dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang, namun kau berani bilang akan menghabisiku? Kalau begitu, coba saja. Aku, Baek Do-hyun, akan menunjukkan padamu betapa dalamnya sang dewi mencintaiku." Sebelum wabah, Baek Do-hyun adalah pemimpin sebuah kultus agama. Namanya memiliki arti, murni, benar, bijaksana, dan baik hati. Dia telah menyatakan dirinya sebagai dewa, makhluk yang tiada duanya, maha kuasa, dan di atas segalanya. "Sembahlah aku, ikuti aku. Aku Baek Do-hyun akan menyelamatkan kalian semua." Tapi ketika wabah datang, dia langsung hancur. Para pengikutnya menggedor pintunya dengan putus asa. "Baek Do-hyun, orang-orang di luar sudah gila. Ini kacau. Apakah ini akhir yang kau ramalkan?
Kalau begitu tolong selamatkan kami. Ketika tidak ada yang menjawab, mereka mendobrak pintu dan menemukan pemimpin kultus besar Baekdo dengan panik memasukkan uang tunai ke dalam tas. Mengabaikan wajah terkejut para pengikutnya, dia lari ke pintu keluar. Baekdo Hyun telah menggelapkan dana. Dia kabur. Hentikan dia. Lepaskan aku. Aku adalah Baekdo Hyun. Tak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada yang peduli lagi. Mantan pengikutnya telah memutuskan untuk membakarnya hidup-hidup. Dewa telah murka. Hati pemimpin sekte Baekdo Hyun telah direbut oleh iblis. Dewi naga murka pada kejahatannya. Kita harus mencungkil mata pengkhianatnya dan membakar tubuh kotornya menjadi abu untuk meredakan amarah Dewi. Di dalam kobaran api, Baekdo Hyun meratap. Tolong selamatkan aku. Ini terbakar. Tidak adakah yang akan menolongku? Dan saat semua harapan sirna, cahaya keemasan dari sang dewi memancar keluar. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang membeku di tempat. Lalu Baekdo Hyun melangkah keluar dari api, matanya menyala merah, wujudnya menakutkan tak terkira. Aku Baekdo Hyun adalah yang terpilih, diberkati oleh para dewa, mampu melakukan apa saja. Kini Baekdo Hyun di hadapanku sedikit merendahkan tubuhnya, dan dalam sekejap, tangannya yang merah darah sudah berada di wajahku. Baik kecepatan maupun kekuatannya telah melonjak beberapa tingkat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindar, tapi kecepatannya sekarang melampauiku. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Pukulan itu mendarat telak. Serangan Baekdo Hyun tidak berhenti sedetik pun. Kekuatan besar membuat tanah di bawah kami membentuk kawah. Tidak bisa menghindar, aku menerima pukulan telak lainnya. Aku terguling keras di lantai sebelum nyaris berhenti. Melihatku terjatuh, Baekdo Hyun tidak bisa menahan senyum sinisnya. Hanya ini kemampuanmu? Apa kau benar-benar berpikir kekuatan sekecil ini bisa menandingi cinta yang telah diberikan padaku? Aku kecewa, Ryu Min Seok. Jadi begitu rupanya. Baru sekarang aku mengerti mengapa Dewi mengirim iblis sepertimu ke hadapanku. Itu agar aku bisa menghakimimu atas dosa menghina berkah sang Dewi. Karena Dewi Naga yang agung hanya mempercayaiku, Baekdo Hyun. Mohon maafkan kebodohanku karena baru menyadarinya sekarang. Aku akan membuat iblis licik itu dan anaknya yang terikat darah menderita sampai mereka memohon kematian. Dengan itu, dia menerjangku untuk melancarkan pukulan terakhir, tapi aku tidak takut. Setiap bagian dari ini persis seperti yang telah aku rencanakan. Detik berikutnya, cahaya putih yang menyilaukan menyala dari puncak gedung. Shin Ji-woo telah menyalakan lampu tepat sesuai jadwal. 6 lampu sorot raksasa menyala langsung ke wajah Baekdo, dan seketika Baekdo Hyun jatuh ke tanah, benar-benar kewalahan. Gangguan fotopik, kataku pelan. Karena kerusakan bawaan atau didapat pada saraf optik, individu yang terkena hanya bisa melihat garis besar objek bergerak melalui penglihatannya. Meskipun sensitivitas cahayanya jauh lebih tajam daripada orang normal, kemampuan mereka untuk memulihkan bidang penglihatan beberapa kali lebih lambat. Bagi orang seperti ini, bahaya terbesar adalah cahaya yang intens. Buta dan meronta-ronta, Baekdo Hyun mengayun dengan liar. Hentikan ceramahmu, tutup mulutmu, dan keluarlah ke tempat aku bisa menjangkaumu. Cahaya yang intens sudah mulai memengaruhi sistem sarafnya, membuatnya tidak terkendali. Sistem saraf yang dipaksa melampaui batas manusia, berarti penderitaannya berlipat ganda setiap detik. Aku melangkah keluar dengan tenang dan berdiri di hadapannya. Dengan mode berkahmu aktif, setiap saraf di tubuhmu benar-benar kacau sekarang. Bukan begitu? Suara Baekdo Hyun pecah karena ngeri. Kau merencanakan ini sejak awal, bukan? Berpura-pura menguji kekuatanmu melawanku untuk memprovokasiku, membuatku membangkitkan tubuh ini, lalu berpura-pura tidak bisa mengalahkanku untuk membawaku ke sini. Setiap bagian dari ini adalah rencanamu sejak awal? Aku mengonfirmasinya tanpa ragu. Kekuatan dan kecepatanmu memang melampauiku. Tampaknya kau benar-benar telah menerima cinta yang luar biasa. Tapi yang tidak kau ketahui adalah, dibandingkan kekuatan dari menerima cinta, kekuatan dari mencoba melindungi cinta jauh lebih besar. Maka, dengan buku jari kuningan di tanganku, aku menghajar Baekdo Hyun habis-habisan. Pria yang telah menyebabkan penderitaan tak terhingga itu dihantam hingga berkeping-keping. Baekdo Hyun tidak bisa lagi beregenerasi. Setelah 3,5 jam bertarung, semuanya berakhir. Shin Ji-woo berdiri menatap puing-puing, duka bertahun-tahun yang dipendamnya akhirnya sirna. Baekdo Hyun, aku tidak pernah menyangka akan hidup untuk melihatmu terbaring seperti itu. Ini sungguh luar biasa, Tuan Ryu Min Seok. Aku tetap merendah. Ini semua berkat kerja intelijen Kapten Shin Ji-woo. Tidak. Bahkan dengan penglihatannya yang hilang dan sarafnya yang tidak terkendali, Baekdo Hyun tidak akan pernah bisa dijatuhkan semudah itu. Satu-satunya alasan kau menang adalah karena kau memang lebih kuat darinya. Lalu, saat kami yakin semuanya telah selesai dan bersiap untuk pergi,
Suara Dewi bergema di dalam sisa-sisa tubuh Baek Do-hyun, dan dengan jantung serta sisa-sisa tubuh yang hancur berdetak kencang kembali hidup. Zombie mengerikan yang menyerupai kelabang raksasa muncul dari tanah. Shin Ji-woo menatap tak percaya. Baek Do-hyun masih hidup. Aku belum pernah melihat wujud ini sebelumnya. Sekali lihat saja sudah cukup bagiku. Ini adalah zombie mutan tingkat tinggi tipe tardigrade. Tardigrade sungguh luar biasa. Sifat asli Baek Do-hyun adalah zombie mutan tingkat tinggi selama ini. Tidak ada waktu untuk ragu. Aku menarik Shin Ji-woo dan kami berlari. Jika itu benar-benar tardigrade, maka ia memiliki satu sifat lagi yang harus diperhitungkan. Detik berikutnya, tubuh tardigrade itu mulai membesar dan meregang ke atas, tumbuh seperti pohon yang menjulang ke langit. Sementara itu, kembali ke upacara pelantikan wakil wali kota, berjam-jam telah berlalu tanpa ada tanda-tanda siapapun. Para penjaga telah mendengar suara-suara dahsyat dari dalam, tetapi tidak berani keluar untuk menyelidiki. Nasib wakil wali kota sebelumnya telah membuat mereka sangat ketakutan. Namun setelah lebih dari 3 jam, mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Lalu tubuh raksasa tardigrade itu meledak menembus seluruh bangunan, siluetnya seperti pilar langit yang dilapisi barisan taring setajam silet. Menara Expo runtuh. Monster apa itu? Kerumunan orang berhamburan dalam kekacauan sambil berteriak membabi buta. Apa yang sebenarnya terjadi? Monster itu, bukankah itu Menara Expo tempat wali kota Baek Do-hyun berada? Wali kota Baek Do-hyun di mana dia? Sementara semua orang melarikan diri ketakutan, Shin Ji-woo mengangkat penyembur apinya dan mengarahkannya lurus ke zombie itu. Aku di sini, Baek Do-hyun. Benar saja, Baek Do-hyun langsung tertarik padanya, membuka rahang besarnya dan menerjang ke arah Shin Ji-woo. Shin Ji-woo meraih tali dan berayun menjauh, lalu menaiki sepeda motor yang sudah menunggu dan melesat dengan kecepatan penuh. Dia teringat apa yang kukatakan padanya beberapa saat sebelumnya. Kulit luar tardigrade lebih keras dari baja berkekuatan tinggi, dan semakin keras kau memukulnya, semakin kuat strukturnya. Namun, meski bagian luarnya hampir tak tertembus, organ dalamnya ternyata rapuh. Shin Ji-woo mengikuti rencana yang telah disepakati, memancing Baek Do-hyun di sepanjang rute yang telah kami petakan, hingga akhirnya dia berhenti di depan gedung yang ditentukan. Dan di sanalah aku, dengan gergaji mesin di tangan, menunggu. Saat monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, aku menyalakan gergaji mesin. Dan tepat pada saat yang pas, aku langsung melompat masuk. Dalam sekejap, gergaji mesin merobek makhluk itu dari dalam ke atas. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku ke dalamnya. Darah menyembur dari zombie itu seperti air bah. Makhluk sepanjang puluhan meter itu mulai terbelah dari kepala ke bawah. Suara mengerikan yang tajam terdengar di samping lolongan kematiannya, dan tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian besar. Aku keluar dari dalam zombie itu seperti sesuatu yang dikirim dari atas. Pemandangan itu membuat semua orang terpaku, termasuk Domi. Dan saat Baek Do-hyun akhirnya meledak berkeping-keping, kota D dinyatakan telah direbut kembali dari para zombie, tetapi warga belum pulih dari keterkejutan mereka. Kemana wali kota Baek Do-hyun pergi? Apa yang baru saja terjadi dan monster apa itu? Gedung tempat wali kota Baek Do-hyun berada runtuh. Apakah wali kota terbunuh? Bisakah seseorang menjelaskannya? Kerumunan mulai berseru. Wali kota, apakah kau di sana? Wali kota Baek Do-hyun, tolong jangan tinggalkan kami. Menanggapi panggilan mereka, suara yang nyaris tak terdengar muncul dari sisa-sisa Baek Do-hyun. Kau bisa mendengar mereka? Kau dengar betapa berartinya aku bagi mereka? Bahkan aku pun terkejut. Kau masih hidup. Kau luar biasa keras kepala. Aku tidak akan pernah mati. Bahkan jika daging ini membusuk, selama setiap orang di kota ini memujaku, aku akan terus hidup di dalamnya. Aku melangkah turun dan menginjakkan kakiku pada apa yang tersisa darinya. Masih sebodoh ini, bahkan di saat-saat terakhir, apa kau sudah lupa? Ada satu orang di seluruh kota D yang tidak tunduk padamu. Sebelum kata-kata itu selesai, video pembunuhan Baek Do-hyun mulai diputar di layar raksasa. Itu menghantam kerumunan seperti palu godam. Seluruh dunia mereka seakan jungkir balik. Ini nyata. Itu tidak mungkin benar. Ini mustahil. Wali kota Baek Do-hyun adalah monster seperti ini selama ini? Tunggu. Yang di atas sana, prajurit yang baru saja mengalahkan makhluk itu, bukankah itu Shin Ji-woo? Tapi bukankah Shin Ji-woo dibakar hidup-hidup tadi malam? Satu demi satu pengungkapan yang mustahil. Terlalu banyak bagi para warga untuk bisa menerimanya. Lalu suara Shin Ji-woo terdengar, keras, jelas, dan tanpa sedikit pun keraguan. Itu adalah semua hal yang bukan Baek Do-hyun. Dan saat pemahaman menyelimuti mereka, para warga mulai mengangkat tangan mereka satu persatu. Kepalan tangan terangkat ke udara di tengah kerumunan saat mereka bersorak-sorai. Kota D akhirnya benar-benar bebas, dan aku menyampaikan kata-kata terakhirku pada sisa-sisa Baek Do-hyun. Baek Do-hyun, Kota D akan segera memulai lagi. Tidak ada yang akan mengingatmu,
Tidak seorang pun, karena mengendalikan kehendak orang tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan untuk melindunginya. Pergi tontonlah dari neraka dan lihat sendiri. Dengan itu, mengabaikan teriakannya yang marah, aku menggilingnya di bawah kakiku, sampai tidak ada yang tersisa. Setelah Baek Do-hyun dipastikan tewas, kota D mulai membangun kembali. Bayangannya masih ada di sudut-sudut kota, tapi semuanya kembali seperti seharusnya. Selama kota ini mengikuti kepemimpinan Shin Ji-woo, kota ini akan menemukan harapannya kembali. Kolonel Cha Pong-ho kembali sedikit lebih lambat dari yang direncanakan, tetapi brigade itu telah bertahan kuat melawan setiap serangan zombie selama ini, semuanya ke lapangan latihan. Mulai hari ini, brigade kita memulai mobilisasi skala besar. Aku berdiri menatap langit sore yang penuh harapan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Ini bukanlah jalan yang lurus, tapi aku berhasil melakukannya. Putriku tercinta, dan aku akhirnya memiliki rumah di kota D. Meskipun setelah semua yang terjadi, aku harus menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan. Dalam kehidupan ini, tidak peduli seberapa kuat tempat perlindungan itu, selama zombie masih berkeliaran di bumi, masa depan Domi tidak akan pernah sepenuhnya aman. Jadi hanya ada satu jalan ke depan. Tunggu saja. Semua yang mengancam putriku akan dihilangkan. Setiap hal terakhir. Dengan kota D sebagai markasku, aku akan memburu dan menghancurkan setiap zombie yang tersisa di seluruh negeri ini. Tidak lama setelah itu, di sebuah bendungan di salah satu distrik kota D, saat warga menyaksikan dengan ngeri, makhluk raksasa muncul dari permukaan air, mata merahnya berkilauan dalam kegelapan.